Pernah kepikiran gak sih kalau di balik semua ledakan dan kostum keren di film superhero, sebenarnya ada alat pendidikan yang super kuat? Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana cerita-cerita favorit kita ini bisa lebih dari sekedar hiburan. Mereka benar-benar bisa mengasah otak kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah film superhero itu cuma hiburan aja? Kebanyakan orang mungkin bakal bilang iya. Tapi gimana kalau saya bilang bahwa di dalamnya tuh tersembunyi potensi untuk belajar? Ini argumen yang menarik banget, dan kita akan jelajahi bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya. Kekuatan super. Kedengerannya fiktif banget kan? Tapi justru dari situlah pemikiran ilmiah kita bisa terpicu. Pertanyaannya, emang bisa ya fiksi memicu sains yang beneran? Kayaknya kan dua dunia yang beda banget. Tapi ternyata hubungannya tuh jauh lebih erat dari yang kita bayangkan. Kita ambil contoh paling gampang dan paling ikonik. Spider-Man. Semuanya berawal dari fiksi. Digigit laba-laba radioaktif. Tapi coba deh perhatiin. Dari situ aja, otak kita langsung loncat ke pertanyaan-pertanyaan sains yang nyata. Gimana sih cara kerja mutasi DNA? Radioaktivitas itu apa sih dan apa dampaknya? Tiba-tiba, fiksi jadi semacam pintu gerbang yang asyik banget buat belajar biologi dan fisika. Nah, jadi intinya gini. Setiap dunia fiksi itu kan punya aturannya sendiri, semacam logika super gitu. Waktu kita nonton dan berusaha ngikutin alurnya, tanpa sadar kita tuh lagi menganalisis, berkreasi, dan yang paling penting, kita lagi melatih otot berpikir kritis kita. Dan kata super ini ternyata artinya bukan cuma soal kekuatan fisik doang loh. Konsepnya tuh jauh lebih luas dari itu. Ada yang namanya pengetahuan super, kecerdasan super, bahkan masalahnya pun super, dan solusinya juga harus super. Mau bukti? Lihat aja kasusnya Tony Stark. Dia dihadapkan sama masalah super. Disekap teroris di dalam gua. Dia gak punya otot super kan? Enggak. Tapi dia punya pengetahuan super di bidang fisika yang luar biasa. Dan hasilnya, solusi super. Dia bikin reaktor portable yang tadinya mustahil. Ini bukti nyata kalau kecerdasan itu salah satu kekuatan super yang paling dahsyat. Oke, soal logika dan sains udah kita bahas, tapi itu baru setengah dari ceritanya. Bagian yang seringnya justru paling nempel di hati kita, ya kan? Itu adalah perjuangan moralnya. Nah, disinilah kita bicara soal hati seorang pahlawan. Coba kita bandingin 3 pahlawan ini. Masing-masing punya dilema moral yang beda banget. Tony Stark, dari produsen senjata jadi pahlawan energi bersih. Itu soal tanggung jawab. Steve Rogers, yang dipilih bukan karena ototnya, itu soal integritas. Terus Bruce Banner, wah ini personifikasi perjuangan mengendalikan sisi gelap dalam diri. 3 pahlawan, 3 pelajaran